Pemirsa, sudah menjadi tradisi turun-temurun jelang peringatan Hari Raya Nyepi, masyarakat Bali membuat ogoh-ogoh yang diarak keliling saat malam pengerupukan. Tak hanya dari kisah pewayangan, para seniman juga mengambil tema dari kisah nyata kehidupan sehari-hari untuk diaplikasikan dalam bentuk ogoh-ogoh. Salah satunya adalah ogoh-ogoh yang dibuat Seke Teruna-Teruni dari Banjar Pegambangan, Desa Adat Jerukute, Batu Bulan Gianyar. Nah, seperti apa? Simak berikut liputannya. Ogoh-ogoh adalah patung yang dibangun untuk para dengerupuk yang berlangsung pada malam Hari Raya Nyepi di Bali. Ogoh-ogoh biasanya berwujud makhluk mitologi. Tujuan utama pembuatan ogoh-ogoh adalah pemurnian lingkungan alam dari segala pencemaran spiritual yang dikeluarkan dari aktivitas makhluk hidup, khususnya manusia. Bentuk ogoh-ogoh melambangkan Buto Kale. Buto diartikan sebagai energi abadi, sedangkan Kale adalah waktu abadi menurut ajaran Hindu. Selain sebagai lambang Buto Kale, ogoh-ogoh dianggap sebagai lambang sifat alam yang membentuk sifat jahat makhluk hidup. Setiap desa biasanya membangun satu ogoh-ogoh yang sebagian besar dibangun oleh Seke Truna-Truni atau organisasi pemuda desa Bali di setiap banjar dan desa. Namun seringkali beberapa ogoh-ogoh yang lebih kecil juga dibangun oleh kelompok anak-anak di sekitar desa. Ogoh-ogoh biasanya berdiri di atas alas yang terbuat dari papan kayu dan bambu. Bantalan tersebut dirancang untuk menopang ogoh-ogoh saat diangkat dan dibawa berkeliling desa atau alun-alun kota. Biasanya ada puluhan orang atau lebih yang membawa ogoh-ogoh di bahu mereka. Prosesi ini diiringi musik instrumen tradisional khas Bali yang dibawakan oleh para pemuda. Penggunaan suar juga menjadi bagian utama parade. Kelompok atau Seke Truna-Truni Banjar Pengambangan Desa Adat Jerukute Batu Bulan Gianyar Bali ini menjadi salah satu perwakilan dari ribuan jenis ogoh-ogoh yang dibuat warga umat Hindu di tiap banjar atau desa di Bali. Tahun ini, SDT Sri Rama Banjar Pengambangan sedikitnya membuat 7 jenis ogoh-ogoh dan satu ogoh-ogoh mini. Dari ketujuh ogoh-ogoh tersebut salah satunya bertemakan Melik Durga. Menurut mereka, judul Melik Durga ini diadopsi dari kisah kehidupan manusia sehari-hari, di mana Melik Durga digambarkan sebagai wanita tua buruk rupa yang memiliki sifat jahat dan kerap mengganggu warga. Tak hanya itu, Melik Durga juga digambarkan sebagai sosok yang kerap mengganggu bayi dan anak-anak di desa tersebut. Saya dari salah satu Seketruna yang berada di Banjar Pegambangan Desa Batu Bulan. Kemudian STT di sini bernama Seketruna Sri Rama. Dan pada tahun ini, pada Nyepi Cakre 1946, itu mengambil tema tentang Melik Durga. Yang dimana tema ini mengisahkan tentang kisah nyata kami di kehidupan sehari-hari. Kami ambil dari kisah nyata yang kemudian pemuda di sini berkreasi dan membentuk sebuah ogoh-ogoh yang sudah berada di belakang saya, yaitu tentang Melik Durga. Melihat bentuk serta kedetailan setiap ekspresi ogoh-ogoh yang dihasilkan, tak heran jika pengerjaan ogoh-ogoh ini memakan waktu hingga 2 bulan. Pengerjaan melibatkan seluruh SCT Sri Rama yang berjumlah sekitar 150 orang, serta beberapa seniman di Banjar tersebut. Untuk biaya, merupakan sumbangan dari warga dan tokoh setempat, serta bantuan desa dengan total biaya yang dihabiskan mencapai 20 juta rupiah. Untuk proses pembuatan ini diperkirakan sudah rampung selama 2 bulan, dimulai dari bulan Januari akhir hingga Februari akhir itu sudah selesai. Baik untuk dana, untuk total pengeluaran yang kami habiskan di sini sekitar 20 juta. Dan itu diambil dari beberapa sumbangan yang datang dari tokoh-tokoh masyarakat kami, dan kami juga mengambil dana dari penggalian dana. Dari pemerintah ada nggak? Ya, Dari pemerintah sendiri ada? dari pemerintah kami mendapatkan sumbangan dari desa adat, yaitu di LPD dan desa adat kami di Desa Adat Jeruk Kota Batu Bulan.
Waktu telah menunjukkan pukul 6 sore. Warga mulai berduyun-duyun datang ke halaman Balai Banjar, tempat semua ogoh-ogoh berkumpul. Beberapa warga tak melewatkan kesempatan untuk mengabadikan momen dengan beberapa boneka raksasa ini. Tepat pada pukul 7 petang, kawasan Jalan Raya Batu Bulan Gianyar mulai steril dari kendaraan bermotor dan ribuan pasang mata tumpah ruah ke jalan untuk menyaksikan pawai ogoh-ogoh, termasuk penampilan ogoh-ogoh dari STT Sri Rama Banjar Pengambengan. Suara instrumen gamelan dari berbagai arah saling bersautan mengiringi pawai. Selain dari Banjar Pengambengan, beberapa Banjar dari Desa Adat Jerokuto Batu Bulan juga menampilkan beberapa ogoh-ogoh dengan berbagai bentuk dan ukuran. Setelah diarak, ogoh-ogoh ini selanjutnya berkumpul di lapangan Jalan Raya Batu Bulan untuk mengikuti kegiatan festival. Ngerupuk adalah ritual berkeliling pemukiman sambil membuat bunyi-bunyian disertai penebaran nasi tawur dan menyebarkan asap dupa atau obor secara beramai-ramai. Ritual ngerupuk yang biasa dilakukan bersamaan dengan arak-arakan ogoh-ogoh ini bertujuan agar Butekale beserta segala unsur negatif lainnya menjauh dan tidak mengganggu kehidupan umat manusia. Harapannya, peringatan Tahun Baru Saka dan berata penyepian yang dilaksanakan umat Hindu berjalan lancar. Ari Wiratmaja, Bali TV.